Sahabat Tiras, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Kenapa sih tanaman aglonema saya tidak kunjung tumbuh tunas? Apalagi untuk anakan. Jadi kali ini Bang Er mau menjawab dengan membuat kontennya, karena kalau Bang Er jawab di kolom komentar jadi kepanjangan ya sahabat Tiras ya. Ini seperti ini nih. Ini indukannya. Kita lihat. Ini indukan. Ini sudah muncul anaknya. Ini sudah muncul anakannya. Ini yang ini juga sama nih. Walaupun masih muda ya, aglonemanya belum begitu terlalu tua, tapi anakannya udah lumayan. Dan pertanyaan kedua dari sahabat Tiras, bagaimana sih katanya Bang Er, aglonemanya kok bisa daunnya seperti jumbo ya? Kita bisa lihat ukur nih. Ini tangan Bang Er, tangan gajah. Ini hampir 2 tangan gajah Bang Er ya, 1,5 lebih ya. Memang daunnya begitu lebar, begitu besar. Nah ini juga nih tunas-tunasnya. Ini dari bonggol. Ini udah keluar tunas. Ini juga sama. Ini tunas. Ini juga sama tunas. Bahkan kalau yang ini ada beberapa tunas ya sahabat Tiras, ini keluar dari bonggol maupun keluar dari akar. Ini yang keluar dari akar nih. Ini dari bonggolnya udah keluar 1, 2. Pokoknya minimal harus 2 tunas ya sahabat Tiras ya dari bonggol. Ini juga sama nih. Daunnya 1 udah keluar dari akar. Ini daun berikutnya mau muncul, baru mau tumbuh. Ini juga sama ya sahabat Tiras nih ya, tunasnya dari akar. Nah Bang Er mau menjawab pertanyaan sahabat Tiras, kenapa tanaman aglonemanya lambat tumbuh tunas dan sepertinya kerdil ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Tiras Garden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan senyuman, karena senyuman itu adalah ibadah. Kembali bersama Bang Er di channelnya Tiras Garden, channel yang membahas seputar tanaman. Kali ini Bang Er mau membahas beberapa pertanyaan dari sahabat Tiras. Ini ada pertanyaan dari Mbak Suprihatin dari Jogja. Kenapa katanya Bang Er tanamannya nggak pernah tumbuh tunas? Dan pertanyaan kedua dari Mbak Pendri Yana Dewi, juga sama, bahkan katanya tanamannya cenderung kerdil. Dan pertanyaan ketiga dari Mami Kyle, kenapa katanya aglonema Bang Er daunnya jumbo-jumbo? Karena Bang Er tidak bisa menjawab satu-satu di kolom komentar ya sahabat Tiras ya, karena kepanjangan menjelaskannya, karena kan harus detail ya supaya tidak gagal paham ya, atau tidak salah mengartikan sahabat Tiras ya apa yang disampaikan Bang Er. Dan makanya kali ini Bang Er bikin
tutorialnya aja udahlah. Bang Er bikin video untuk menjawab semua pertanyaannya. Dan Bang Er ucapkan terima kasih buat mbak-mbak yang sudah mau bertanya sama Bang Er. Bang Er akan menjawab sebisa Bang Er, semampunya Bang Er. Kalau Bang Er ada salah-salah dikit, karena Bang Er bukan ahli tanaman, Bang Er hanya sekedar penghobi, dan hobi Bang Er ini dibagikan kepada sahabat Tiras sebagai pengalaman Bang Er. Baiklah sahabat Tiras, sebelum Bang Er menjawab panjang lebar, tentunya Bang Er mau mengucapkan selamat datang bagi sahabat Tiras yang baru berkunjung di channelnya Bang Er. Silahkan masuk, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen, atau di share ya. Dengan senang hati kalau video Bang Er ini banyak di share. Dan bagi sahabat Tiras yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen, apalagi sering share, Bang Er GR. Bang Er ucapkan atur nuhun pisan kana kasayanana. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan semua sahabat Tiras. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Tiras, kenapa sih aglonemanya tidak pernah atau lambat muncul tunasnya? Penyebabnya apa? Pertama, nutrisi. Kenapa Bang Er nutrisi? Yalah, kalau kekurangan nutrisi, jangankan tumbuh tunas, jangankan tumbuh anakan, yang ada tanamannya juga kerdil, daunnya kecil-kecil, batangnya kecil-kecil, karena kekurangan nutrisi. Itu salah satunya. Sama seperti kita juga kalau kekurangan nutrisi pasti kurus kering. Terus dari mana adanya nutrisi? Adanya nutrisi pertama, nutrisi secara organik, secara alami, adanya pertama di kotoran hewan, di tanah juga sama. Kalau tanahnya yang subur ya kan, karena tanah yang subur itu banyak mengandung unsur hara sahabat Tiras ya, termasuk di media tanam. Kedua, persoalannya ada juga di media tanam. Kenapa di media tanam? Media tanam yang tidak poros, media tanamnya yang padat, otomatis sulit bagi akar maupun bagi tunas untuk penetrasi. Ya enggak? Jadi sulit penetrasinya karena akarnya tidak mampu dia menembus tanah yang yang sangat padat. Jadi media tanam yang poros itu banyak fungsinya sahabat Tiras ya. Fungsinya selain akar mudah berkembang, bisa penetrasi dengan nyaman, dengan mudah. Yang keduanya bisa memberikan ruang udara supaya akar itu bisa bernapas. Sama seperti kita. Betul nggak sahabat Tiras? Contoh aja yang gampang-gampang. Ini aglonema ini, ya kan? Ini gembur. Apa misalkan kalau sudah gembur sama Bang Er didiamkan, tidak dirawat, dirawat sahabat Tiras. Kadang-kadang sama Bang Er ininya diangkat-angkat. Diangkat-angkat. Seperti gimana diangkatnya Bang Er tuh? Tuh. Mudah kan diangkat? Kalau sudah begini gimana? Udah, biarin aja. Berarti menandakan bahwa media itu poros, makanya mudah sekali diangkat. Secara logikanya, jadi si akarnya itu dia mudah menembusnya. Sudah akarnya sudah medianya poros, terus mudah karena akarnya tidak kejepit, kasarnya tidak kejepit tanah yang keras ya sahabat Tiras ya. Itu memang kalau mau cepat beranak ada tunas aja. Kalau tanahnya padat, jangankan bertunas, akar aja tumbuhnya susah. Nah makanya ini bisa jumbo tanaman ini, karena dia nyaman, akar bisa berkembang dengan enak, akar bisa menyerap nutrisinya dengan nyaman, apalagi akar bisa bernapas dengan lega, karena
media tanamnya. Kembali ke masalah tadi kekurangan nutrisi. Nah, terus nutrisinya dari apa, Bang R? Nah, nutrisi itu selain tadi dari media tanam itu dari kotoran hewan ya, karena kotoran hewan ini balelo ya. Karena kotoran hewan itu banyak mengandung nitrogen, banyak mengandung kalsium, banyak mengandung fosfor, banyak mengandung zat besi, magnesium dan sebagainya. Unsur tersebut bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan sama tanaman. Nah, itu ya kalau dari media. Nah, terus kalau misalkan lama-kelamaan kan habis ya, lama-kelamaan habis. Kalau sudah habis begitu, makanya kata Bang R juga kasih pupuk secara teratur. Sekali lagi, pergunakanlah pupuk itu secara bijaksana. Jangan mentang-mentang, oh pasti nih kalau dipupuk tanamannya cepat subur. Pasti kalau dipupuk cepat anakan. Kata Bang R juga seperti begitu. Bukan seperti gitu, semuanya juga ada aturannya. Ya enggak? Daripada kita memupuk sekaligus tapi lama, lebih baik sedikit tapi rutin. Ya enggak? Sama seperti kita makan. Ya kan, satu hari atau satu hari cuma 2 kali dengan porsi yang banyak. Kalau menurut Bang R lebih bagus pagi, siang, sore. Jadi kan teratur. Ketika nutrisinya mau habis, datang lagi, ya enggak? Jadi nggak pernah habis-habis nutrisi yang dibutuhkan sama tanaman itu kan? Nah, cara pemupukannya kan sering Bang R jelasin di video-video sebelumnya. Jadi tidak melalui media tanamnya aja. Pemupukannya ada yang melalui daun. Ya nggak, soalnya kalau menurut para ahli, kalau kita sering memupuk apalagi berlebihan, bukannya bagus sama tanah juga, akan merusak struktur tanah juga akibat zat kimia. Ya nggak, karena kebanyakan, jadi lama-kelamaan tanahnya juga jenuh. Nah, mengatasi tanahnya jenuh gimana Bang R? Makanya 4-5 bulan kalau tanaman kita subur pasti ganti media. Kenapa diganti medianya Bang R? Kalau Bang R itu sekalian memisah-misahkan anakannya, sekalian mengganti media yang baru. Jadi kalau 5-6 bulan sekali pasti medianya baru gitu. Contoh seperti yang ini ya sahabat tiras ya. Ini usianya nggak nyampe 5 bulan loh, tapi udah beberapa anakan. Medianya masih gembur. Nah ya medianya masih poros. Tapi sama Bang R sebentar lagi juga diganti, sekalian memisahkan anakannya gitu. Terus medianya yang ini gimana Bang R? Kan masih gembur. Walaupun masih gembur, tapi belum tentu masih banyak nutrisinya. Jadi sama Bang R nggak dipakai, disimpan aja, disimpan di luar biar dia kepanasan, kehujanan, jadi diolah secara alami gitu ya sahabat tiras ya. Nah udah jelas kan kenapa tidak tumbuh tunas? Pertama tadi ya kan, kekurangan nutrisi. Kedua ada di media tanam. Ketiga ada di cara pemupukan. Nah lanjut, pemupukannya belum selesai. Nah setelah pemupukan dengan NPK 1616 secara teratur, secara pengaplikasiannya udah ada di video sebelumnya. Dan pemupukan yang keduanya misalkan melalui ganda silde. Jadi Bang R tidak melulu melalui media tanam dengan pupuk NPK 1616 itu ya kan. Nah, karena apa? Karena tadi itu menggunakanlah pupuk secara bijaksana. Ya enggak, jangan mentang-mentang pupuk, jangan mentang-mentang vitamin diminum. Wah, ada ini vitamin aja diminum tanpa aturan, tanpa dosis yang benar. Jadi bukannya bagus, malah kan jadi overdosis. Saran Bang R, kan cara pemupukannya dikocor. Itu saran Bang R. Kenapa Bang R saran dikocor? Kalau secara dikocor langsung diserap sama akar. Tapi dengan catatan harus teratur, ya enggak? Lain sama
tabur. Kalau ditabur, Bang Er menggunakannya hanya di tabulam pot. Ya, kalau tabulam pot Bang Er tidak pernah dikocor, tapi selalu ditabur. Kalau ditabur tuh kalau bahasa Sundanya teh reureuy gitu, gerenyem dikit. Kalau ini gentak, serentak gitu kan, gitu. Langsung akar serap gitu kan. Nah, itu dia ya. Jadi pemupukan yang berikutnya datang dari ganda silde. Disemprotnya jam berapa? Kalau Bang Er sahabat tidak kan sering tanya nih, Bang Er jelasin. Kalau Bang Er itu gak pernah lebih daripada jam 9. Kenapa Bang Er? Karena pada jam-jam segitu lagi puncak-puncaknya stomata ini terbuka di bawah daun. Makanya semprotnya kan harus di atasnya sampai ke bawah-bawahnya. Ini di bawah daun stomatanya. Mulutnya lagi kebuka. Dikasih mamam disemprot ya sama Bang Er. Nah, jadi dia lebih cepat juga sama dia menyerap nutrisinya lewat daun. Sama dengan manusia. Sebenarnya sih udah makhluk hidup nggak ada bedanya sahabat tiras ya. Kita makan obat, ada yang dimakan, ada yang disuntikan, dibujur. Ya guys, sorry ya, just kidding. Bang Er suka bercanda biar nggak jenuh. Kenapa agronema tidak tumbuh tunas dan kerdil, tidak jumbo-jumbo seperti Bang Er? Penggunaan pot. Kayak sepele. Lihat aja pot-pot Bang Er, kecil-kecil. Ini ukuran 10. Ya enggak? Daunnya udah segede gini. Nih, padahal cuma satu. Baru tumbuh. Tunasnya ini. Kenapa Bang Er potnya kecil-kecil? Nah, alasannya begini. Ini Bang Er melihat dari tabulam pot. Begini, kenapa sih tanaman buah dalam pot, tabulam pot, cepat berbuah daripada kalau kita ditanam di halaman langsung, tidak pakai pot? Nah, alasannya begini, kata para ahli juga. Nah, kalau kita ditanam di pot, apalagi potnya yang kecil, ya kan? Nah, akar akan berkembangnya itu terbatas, gitu kan, nggak moyong gitu, apalagi enak gitu kan, gembur sampai akarnya tuh sampai ke atas ya gitu. Kalau tabulam pot sampai ke atas penuh semua kan ke akar kan gitu. Nah, ketika dia sudah penuh, ya kan, airnya lari ke sini, ke batang. Secara teori ya, tapi ini secara pengalaman kalau Bang Er ya, karena Bang Er bukan ahli tanaman. Langsung dia ke sini nih, ke batang. Akhirnya ke buah, akar sudah bagus, ya kan, tumbuhnya sampai ke atas kan gini kan. Terus langsung ke sini. Nah, kalau ditanam di luar, ya, akan terus saja akarnya panjang, enak sampai akarnya besar gitu kan. Kalau ke buahnya lambat. Makanya Bang Er sudah dibuktikan tanaman buah Bang Er, tanaman tabulan pot kopi. Orang kan kopi nanamnya pasti kan di tanah langsung kan, di perkebunan seperti itu. Kalau Bang Er di di pot. Ada video sebelumnya kopi berapa 9 bulan sudah berbuah. Bener, sudah tidak hoax. Ada videonya, 9 bulan sudah berbuah. Coba kalau ditanam di perkebunannya itu rata-rata 1,5 tahun itu paling cepat, berarti 18 bulan dia baru belajar berbunga. Karena apa? Karena akar terus gitu kan. Nutrisi ke akar terus kan gitu. Jadi nggak kehambat. Nah, sama dengan aglonema juga. Pergunakanlah pot yang kecil dulu biar akarnya nggak kesana kemari. Pergunakan nih kecil. Nah, jadi nanti dia akan nutrisinya akan disalurkan ke batang dan ke daun. Batangnya bisa jadi kokoh kan. Disubur kan kelihatannya. Itu ya sahabat tiras ya. Pertama, nutrisi yang harus diperhatikan. Sumber nutrisinya dari kotoran kambing. Bagus difermentasi. Kalau sulit difermentasi, kita cari kotoran kambingnya yang sudah setengah matang.
matangnya secara alami, air kencing ya kan, kencingnya gitu kan, terus dia banyak bekas sisa makanannya kan gitu, jadi tercampur, dia melalui memproses secara alami, tidak menggunakan M4 atau dan yang lainnya gitu kan Bang Er, yang alami. Nah kalau Bang Er kalau sudah setengah matang begitu, dicampur sama sekam bakar, masukin ke karung, habis dimasukin ke karung disiram sama Bang Er, baru disimpan. Kenapa disiram? Biar lembab, biar ada pembusukannya atau apalah ya Bang Er juga gak paham lah, itu seperti gitu. Simpanlah sama Bang Er, lebih lama lebih bagus gitu ya kan. Bang Er juga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru dipakai. Karena apa? Karena Bang Er kan harus menyimpan persediaan, harus menyimpan stok gitu. Yang kedua, nutrisinya ya kan dari pupuk tadi. Itu juga pergunakanlah sebijaksana-bijaksananya, sebaik-baiknya, jangan sampai jangan sampai mentang-mentang gitu kan, oh ini pupuk baik, belum tentu jadi racun. Obat juga sama, overdosis jadi racun. So minum Bodrek 10 mas sakit langsung 10 tablet ini sakit kepala, minum Bodrek aja lah 10 biar cepet sembuh. Nggak sembuh langsung dibawa ke rumah sakit itu ya kan. Tadi nutrisinya, terus pupuknya Bang Er menggunakan pupuk NPK 16-16, unsurnya yang seimbang. Untuk nitrogennya untuk daun yang 16 lah, fosfatnya 16% juga untuk batang, dan kaliumnya 16% untuk akar. Jadi itu pupuk majemuk makanya ya kan. Jadi semua sudah ada di situ. Ditambah pupuk daun Bang Er untuk menghindari supaya kita tidak memupuk selalu melalui media tanam. Pupuk daun Bang Er menggunakan Gandasil D. Terserah orang mau pakai apa. Sahabat Tiras mau ngikutin pengalaman orang juga terserah. Tapi kalau Bang Er hanya menggunakan Gandasil D karena Bang Er tidak mau diribetkan dengan harus pakai ini, harus pakai itu. Jadi akhirnya kita tidak percaya diri, ya enggak. Jadi Bang Er udah aja, Bang Er memanfaatkan yang ada, memanfaatkan yang mudah didapatkan, gitu aja ya sahabat Tiras. Dan terus kita kasih vitamin B1 karena vitamin B1 dia untuk memberikan energi supaya tanaman kita ini akarnya cepat mudah menyerap nutrisi ya. Terus tadi apa ya? Pot sama ya, dari yang kecil dulu, nanti kalau udah gede bisa menggunakan pot yang ukuran 15 ya sahabat Tiras. Ini kan kurang lebih 20 ya. Nah, ini 15, jadi nggak nyampe 1 tangan ya. Ini pakai yang 15. Ini kalau menurut Bang Er cukup primbon, bahkan bukan hoak 10 anakan. Terus tadi apa lagi ya? Udah lupa lah jadi. Oke, tadi diulang ya nutrisi ya. Tadi udah dijelasin media tanam, udah ya kan. Media tanamnya Bang Er hanya menggunakan 2 bahan, kotoran hewan dan sekam bakar. Penyiramannya kalau nggak mau ribet, Bang Er rahasia penyiramannya Bang Er ya kan, setiap Selasa Jumat. Tapi kan Bang Er nggak bisa harus Selasa Jumat kan, karena situasi di tempat Bang Er sama di tempat sahabat Tiras kan beda, iya nggak? Kalau di tempat sahabat Tiras misalkan cuacanya ekstrim panas gitu kan, mau gimana ya nggak? Yang penting kalau tiap hari sekali jangan. Kalau memang kita kan, kalau aglonema kan disimpan di tempat yang teduh ya. Kalau Bang Er rutin Selasa Jumat, misalkan pas Jumatnya harus pupuk, dicampur pupuk gitu kan. Jadi nggak bingung lagi kapan nih harus nyiram. Kalau Bang Er udah hari Selasa sama Jumat gitu sahabat Tiras ya. Oke, sahabat Tiras, mungkin gitu aja ya, terutama buat Mbak Suprihatin di Jogja. Sudah Bang Er jelasin Mbak ya, itu yang pertama harus asupan nutrisinya yang mencukupi supaya tanamannya terpenuhi
sumber gizinya, sumber energinya. Yang keduanya ini ya Mbak Pendriana Dewi buat Mami Kyle juga ya. Nah itu tadi nutrisi yang harus diperhatikan. Mami Kyle juga katanya sekali kasih obat berapa tablet ya terserah aja Mama. Kalau itu Mama percaya meyakini, tapi kalau menurut Bang Er jangan terlampau berlebihan. Makan vitamin juga sama, kita kan nggak mungkin wah ini mentang-mentang vitamin makan sehari 4 kali 5 kali ya, jangan, harus ikutin aja. Lebih baik Bang Er itu mengikuti dosis yang paling rendah yang ditentukan oleh perusahaan pupuk, tapi rutin gitu. Jangan misalkan banyak tapi 1 bulan 2 bulan baru dipupuk lagi. Yang bagus tuh yang rutin ya kan, yang berkesinambungan. Itu ya Mbak Supriyati di Jogja, Mbak Pendriana Dewi dan Mami Kyle ya. Nah, itu Bang Er udah menjawab ya. Tadi nutrisinya yang berkecukupan, terus keduanya media tanamnya, terus penyiramannya juga harus rutin. Nanti keseringan disiram, teriak nanti aglonya, ih dingin, tiris. Baru mandi dimandiin lagi kan gitu. Sama kita juga, yo kalau mandi keseringan dingin kan masuk angin. Ya nggak sama tiras masuk angin. Nah terus apalagi ya, menggunakan pot dari yang kecil dulu. Nanti lihat perkembangan baru pindahin. Baiklah sama tiras mungkin itu aja. Sepengetahuan Bang Er, pengalaman Bang Er. Seandainya video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like dan di komen. Tentunya komennya yang sangat mendukung bagi berkembangnya channel Tiras Garden. Silahkan di share dengan senang hati kalau di share ya. Bagi sahabat Tiras yang sudah subscribe, sudah like dan sering komen, Bang Er ucapkan hatur nuhun karena kasayanana. Terima kasih banyak. Semoga Allah SWT membalas kebaikan sahabat Tiras semua. Akhir kata Bang Er ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di video berikutnya. Yudadayu, bye bye.